Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Putri Pratama, absen 36 dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi mutakhir. Geografi mutakhir. Pada masa geografi mutakhir, perkembangan geografi lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Pada masa ini telah menggunakan metode statistik dan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Bahkan pada saat itu telah menggunakan komputer untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisis data. Nah, pada saat itu tokoh-tokoh yang terkenal diantaranya ialah Wrigley dan Peter Hegel. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama ialah SIG. Apa sih SIG itu? SIG ialah Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengelola, menyimpan, dan menampilkan informasi berdasarkan pada orientasi ruang. Berikut ialah subsistem SIG. 1. Masukkan data. Berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data spasial geografi yang dapat mendukung topik geografi yang akan diinformasikan. 2. Pengolahan data. Subsistem ini berfungsi untuk mengorganisasi data ke dalam basis data bank data sehingga mudah untuk diedit dan diperbarui. 3. Keluaran. Data yang sudah dianalisis menggunakan SIG akan menyajikan hasil akhir. Hasil akhir tersebut dapat berupa cetakan, rekaman, grafik, informasi digital lainnya. Selanjutnya merupakan keunggulan SIG. 1. Mudah dalam mengolah data. 2. Data dapat mudah diakses sewaktu-waktu. 3. Penyimpanan tidak memakan ruang yang besar. Misal disket, compact disk, flash disk, atau memori eksternal. Selain memiliki keunggulan, SIG juga memiliki kelemahan, diantaranya 1. SDM harus menguasai teknologi komputer. 2. Membutuhkan peralatan yang relatif mahal. 3. Hampir semua data diolah menggunakan komputer. Setelah mengetahui keunggulan dan kelemahan SIG, kita akan mengetahui manfaat dari SIG. Berikut manfaat SIG dalam membantu analisis suatu wilayah. 1. Untuk perencanaan wilayah dan kota. 2. Pengawasan daerah bencana. 3. Inventaris sumber daya alam. Setelah mengetahui tentang sistem informasi geografis pada poin yang pertama, selanjutnya kita akan belajar pada poin yang kedua, yaitu indraja. Indraja atau yang disebut penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh, kemudian dikaji tanpa menyentuh objek secara langsung. Sebagai sebuah sistem, penginderaan jauh tidak lepas dari beberapa komponen yang terkait satu sama lain. Berikut komponen penginderaan jauh. 1. Sumber tenaga. Nah, tenaga ini dibagi menjadi dua, yaitu tenaga alami dan tenaga buatan. Tenaga alami seperti matahari adalah penginderaan jauh yang bersistem pasif, yang pengoperasiannya hanya saat siang hari. Berikutnya adalah sensor tenaga buatan. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan dalam perekamannya disebut dengan sistem aktif karena pengoperasiannya dapat digunakan saat malam hari. 2. Atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri atas berbagai macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, dan helium. Yang ketiga ialah wahana. Wahana adalah alat untuk mendapatkan informasi dan untuk merekam, seperti pesawat terbang, satelit, atau balon udara. Yang keempat adalah sensor. Sensor adalah alat perekam untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Alat ini menerima informasi dalam bentuk sinar, gelombang bunyi, dan daya elektromagnetik. Yang kelima adalah perolehan data. Yang keenam ialah penggunaan data. Yang ketujuh ialah objek. Berikutnya ialah manfaat penginderaan jauh. Seiring dengan berkembangnya teknologi, indraja tidak hanya digunakan pada bidang militer. Indraja juga sudah digunakan di bidang meteorologi, industri migas, pemetaan hutan, arkeologi, geologi, dan masih banyak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.